Adapun kajian Islam pada kesempatan hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ihsan dengan tema jual beli online di era perdagangan bebas. Akan tetapi sebelum itu mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah yang kita baca, kegiatan pada kesempatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Lidzaillah wa syafaati Rasulillah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita simak kajian Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ihsan dengan tema jual beli online di era perdagangan bebas. Kepada Ustadz Muhammad Ihsan, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Yayasan beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian Dewan Guru, karyawan SD Yayasan As-Salamah Ungaran yang saya hormati. Pertama dan yang utama, marilah kita sanjungkan, kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin bahwa pada siang hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah di aula Yayasan As-Salamah Ungaran dengan sehat walafiat. Dan semoga pertemuan pada siang hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kebanggaan beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya besok, terutama syafaatul ummah besok di yaumul qiyamah. Dan semoga kita dicatat sebagai umatnya sehingga kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu yang saya hormati, untuk tema kajian pada siang hari ini adalah jual beli online. Nah, mungkin di antara panjenengan sedaya ini tentu sudah pernah melaksanakannya, bahkan kita mungkin tidak akan terlewatkan dengan setiap hari. Hampir kita semua itu menggunakan HP gawai untuk melakukan transaksi baik itu jual beli produk maupun jasa lewat market share yang macam-macam. Dan sekarang market share itu sudah semakin banyak, marketplace ya, marketplace itu sudah banyak sekali. Kita tinggal pilih begitu. Nah, yang jadi pertanyaan kita, bagaimana hukumnya jual beli online itu? Nah, kalau sebelum kita ke sana Bapak Ibu,
Dan mungkin jawabannya yang diinginkan oleh bapak-bapak dan ibu adalah tentu hukumnya adalah boleh. Nah nanti saya tidak akan bisa kemudian apakah harus langsung bilang boleh atau tidak. Tentu perlu kita kaji bersama. Apakah jual beli online ini boleh atau tidak. Nanti mohon maaf kalau misalnya ada beberapa kesalahan misalnya dalam memahami beberapa referensi, terutama referensi kitab yang saya pakai. Kalau kita baca dalam kitab Kifayatul Ahyar bahwa rukun jual beli itu ada 3. Rukun jual beli kalau di sini ada 3. Tetapi sebenarnya kalau kita kan ya sama dengan yang kita pahami selama ini bahwa penjual, pembeli, kemudian barang jual, ijab kabul dan alat tukar. Kalau di kitab ini ada 3. Yang pertama adalah al-aqid. Al-aqid itu orang yang berakal. Berakal itu berarti ya penjual dan pembeli. Kemudian as-sighah. Sighah di sini adalah as-sighah itu berarti ijab kabul. Wahia al-ijab wal qabul. Kemudian wal ma'qud alaih. Wal ma'qud alaih itu barang yang dijual, termasuk di situ adalah alat tukarnya. Nah mungkin kita mungkin sudah bersepakat begitu bahwa rukun jual beli itu harus 5-5-nya harus terpenuhi. Kalau tidak maka tidak sah jual beli itu. Jadi adanya penjual, adanya pembeli, adanya barang yang dijual, ada alat tukar, kemudian ada ijab kabul. Itu memang harus terpenuhi dalam jual beli. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli gharar. Gharar itu apa? Menipu. Nah, baik Bapak Ibu, tentu dalam jual beli ini, jual beli online itu penjualnya ada nggih Bapak Ibu nggih? Ada. Jual beli online itu ada. Kemudian pembelinya ada, penjualnya ada, pembelinya ada, kemudian barang yang dijual ada apa enggak ini? Ada nggih? Ada mungkin yang tidak ada. Kalau penipu itu berarti pura-pura ada tapi tidak ada. Ya. Kemudian ijab kabulnya ada lewat tapi. Nah, Bapak Ibu untuk sedikit kita dari tahun 2010 ya, terutama di Muktamar NU ke-32 di Makassar itu sudah diputuskan dalam Bahsul Masail itu bahwa karena waktu itu mungkin belum ramai tentang internet begitu ya, jadi jual beli lewat via email, lewat telepon, lewat apa itu namanya elektronik yang lewat email itu dinyatakan boleh. Jadi di Bahsul Masail NU itu tapi itu tahun 2010 diperbolehkan. Tentu saat ini mungkin dibolehkan. Kemudian meskipun begitu perlu kita kaji mungkin agak lebih jauh lagi ya. Semoga kita bisa. Nah, kalau kita lihat di kitab ini, karena memang kalau tentu di Bahsul Masail itu rujukannya juga kitab-kitab klasik ya. Wa bai'un syai'un mausufun fi dhimmah fajaizun. Jadi saya kemudian begini, bahwa jual beli online itu kan pembelinya ada, penjualnya ada, barangnya ada tetapi belum gimana ya bahasanya ya, belum kelihatan tapi sifatnya ada. Jadi syai'un mausufun fi dhimmah fajaiz. Jadi kalau sifatnya ada dan itu dalam tanggungan penjual maka itu boleh. Tetapi kalau wabi'un 'ainun ghaibah lam tusyahid fala yajuz. Kalau barangnya tidak ada maka itu baru tidak boleh, baru jual beli itu tidak boleh. Jadi ini kayak semacam jual beli
pesan atau salam, jual beli inden. Ya, jual beli online itu seperti inden. Nah, inden itu bisa jadi Bapak Ibu barangnya belum ada itu belum tentu tidak ada, ya kan? Inden atau barang pesan itu belum tentu tidak ada, karena bisa jadi barang itu masih dibuat. Kalau misalnya kita sekarang ini bahwa kalau kita mau beli motor atau apa yang masih lama itu kan tadi inden, itu baru dibuat. Kemudian bisa jadi barang itu masih dalam masa pengiriman, itu termasuk salam, jadi pesan. Dan itu insya Allah diperbolehkan asal ini syaratnya satu, ada namanya khiyar syarat. Apa itu khiyar syarat? Khiyar syarat adalah kebolehan memilih. Jadi pembeli boleh memilih sepanjang syaratnya apa yang disifatkan oleh penjual itu terpenuhi. Oke, Bapak Ibu, oke. Nah, memang ada beberapa hal yang di dalam jual beli online atau inden ini atau jual beli pesan. Ada mungkin beberapa kelompok begitu ya, beberapa kelompok. Yang pertama, jual beli barang yang pernah dilihat oleh pembeli. Jadi pembeli itu sebenarnya sudah pernah lihat barang itu. Kemudian yang kedua, jual beli barang yang belum pernah dilihat oleh pembeli, namun pembeli familiar terhadap barang itu. Kalau misalnya sepeda motor Vario atau Mio, kira-kira sudah familiar kan? Sudah familiar. Atau Beat, familiar kan? Nah, itu meskipun itu barang yang mau dijual itu belum dilihat oleh pembeli, nah tapi pembeli sudah familiar. Kemudian jual beli yang ketiga, jual beli yang belum pernah dilihat oleh pembeli dan pembeli belum familiar dengan tipe barang sebelumnya. Nah, tapi mungkin sudah disifati. Kemudian jual beli barang yang tidak ada sama sekali. Yang keempat, jual beli yang tidak ada sama sekali. Nah, untuk kategori jual beli yang pertama tadi, jual beli barang yang pernah dilihat oleh pembeli, kemudian jual beli yang belum pernah dilihat oleh pembeli namun pembeli familiar dengan tipe barang sejenisnya, kemudian yang ketiga, jual beli barang yang belum pernah dilihat oleh pembeli dan pembeli belum familiar dengan tipe barangnya tetapi sudah disifati, maka para fuqaha 4 mazhab memperbolehkan. Dengan catatan yaitu tadi wajib adanya khiyar syarat. Khiyar syarat itu berarti ada kebolehan memilih pembeli untuk melanjutkan atau memutus jual beli itu. Jadi kalau misalnya barang yang sudah disifati oleh penjual itu ternyata tidak sesuai dengan yang diiklankan atau disifatkan oleh penjual, maka pembeli boleh membatalkan jual beli. Kalau tidak ada itu, maka misalnya pembeli harus langsung menerimanya, maka itu menjadi ada kerugian di pembeli. Maka itu sebaiknya dihindari yang seperti itu, maka itu tidak boleh. Ya. Syaratnya itu ada khiyar syarat, ada memperbolehkan pembeli untuk membatalkan akad jual beli jika ditemui barang yang ditawarkan tidak sesuai. Nah, baik Bapak Ibu, ini tentang jual beli pesan. Sebenarnya mungkin barangkali ini kan kalau misalnya jual belinya barangnya memang sudah punya kita. Barangnya sudah punya kita, artinya kita memang punya barang itu. Nah, sekarang ini ada beberapa dan mungkin juga banyak di antara kita bahwa yang kita jual itu bukan milik kita. Benar nggih Bapak Ibu? Contohnya drop saver atau drop shipping, ya. Mohon maaf kalau misalnya saya salah dalam membaca. Maklar, bahasanya maklar. Ya, maklar. Biasanya kan kita punya apa, katalog begitu ya, katalog macam-macam gambar dan sebagainya. Begitu. Apakah itu boleh atau tidak?
Boleh apa tidak Bapak Ibu? Itu barang itu bukan milik kita. Sementara dalam jual beli, syarat barang itu adalah barang itu tidak najis. Sebentar. Sebenarnya di sini ada tadi. Nah, syarat barangnya satu halal, suci, ada manfaatnya, muntafi'un, ada manfaatnya, dapat diserah terimakan, kemudian diketahui dengan jelas ukuran, takaran, bilangan, bentuk dan sifatnya, mutlak milik penjual. Ya, karena mutlak milik penjual. Barang itu adalah mutlak milik penjual, miliknya sendiri yang dijual, bukan milik orang lain. Nah, dropshipper itu barang miliknya siapa? Milik orang lain. Boleh apa tidak? Baik Bapak Ibu. Jadi ada beberapa pendapat tentang ini. Kalau reseller itu kan jelas gitu. Jadi kita kulaan. Reseller itu kita kulaan, berarti barang itu sudah kita milik kita. Artinya itu tidak masalah. Itu boleh reseller itu kan berarti kita sudah reseller itu kan kita sudah beli dan kita sudah beli dan itu memang hak kita, milik kita. Bagaimana dengan dropshipper? Dropshipper itu kita menjualkan barang milik orang lain, boleh tidak? Ya semacamnya maklar ya, maklar kalau bahasanya aslinya ya maklar. Kalau redus belante. Belante. Maklar 12 kok. Baik, maklar. Untuk reseller tidak masalah gitu. Jadi insya Allah tidak masalah. Nah, sistem dropshipper ini memang agak berbeda dengan reseller, yaitu sistem jual beli yang dilakukan dengan jalan menjual kembali barang yang bukan milik orang lain, merupakan milik orang lain begitu ya, stok gitu. Ada orang yang menyetok sendiri, kemudian kita menjualnya. Nah, sistem ini, kedua sistem ini yang kita mungkin sering kita pakai begitu ya. Maka bisa diketahui bahwa dropshipping merupakan sistem jual beli tanpa modal. Kita tidak perlu modal, gitu ya. Kita tidak perlu modal. Pedagang hanya bergerak selaku maklar, sebenarnya maklar, selaku orang yang diberi hak kuasa untuk menjualkan barang. Nah, barang yang diperjualkan mengikuti klasifikasi barang yang disediakan oleh penyedia barang. Dalam hal ini penyedia barang atau pembuat barang, suppliernya. Nah, ada beberapa mungkin sistem dalam dropshipper ini. Yang pertama, pedagang memberikan harga sendiri atas barang yang dijual. Ada yang mungkin seperti itu. Yang kedua, ada pedagang yang hanya berperan selaku orang yang mendapatkan izin untuk menjualkan barang milik supplier. Nah, untuk hukum seputar beli reseller kan mungkin kita sudah paham ya, insya Allah tidak masalah karena termasuk karena bai'un mausufun fiddimah tadi, jual beli pesan itu tadi sudah sebenarnya bai'un mausufun fiddimah, jadi ada itu sudah termasuk karena itu barang milik sendiri. Sementara kalau untuk dropshipper ini adalah barang milik orang lain, ada beberapa pendapat. Memang ikhtilaf ya, ada ikhtilaf itu beberapa dropshipper dengan barang yang belum mendapatkan izin dari supplier. Biasanya sistem ini dilakukan dengan jalan penjual membuat akun sendiri. Kita tidak punya barang, kemudian kita pokoknya tidak jual, menjual milik orang lain. Nah, itu sepakat 3 mazhab itu melarang, haram. Kalau kita tiba-tiba menjual milik orang lain tanpa izin, tetapi kalau dengan izin ya, ada izin baik tertulis atau tidak, itu diperbolehkan. Ada izin. Jadi hati-hati kalau misalnya kita mau jual beli yang seperti itu dengan model dropshipper, harus ada izin.
Insya Allah kalau izin itu semua bersepakat untuk memperbolehkan. Itu Bapak Ibu yang ya, semoga ini bisa menjadi jawaban kita bahwa memang di era seperti ini, era serba jaringan ini, kita tentu tidak akan bisa menghindar dari yang namanya jual beli lewat jaringan, baik itu lewat telepon, WA, internet, ataupun lewat beberapa marketplace yang ada yang ada berseliweran gitu ya. Ada, kalau misalnya kayak di OLX itu lebih aman karena kita ketemu begitu ya, ketemu orangnya, ketemu barangnya langsung. Nah, meskipun begitu banyaklah marketplace yang tersedia di internet, insya Allah ya, selama itu kalau kita bisa menjadi pelaku yang menjadi penjualnya, maka yang terpenting bagi kita hindari dari yang namanya gharar. Gharar itu apa? Menipu Bapak Ibu, menipu. Kita harus jelaskan seluruhnya secara rinci sifat-sifatnya. Jangan sampai ada yang ditutupi, bahkan ukuran, sifat dan sebagainya. Jangan sampai ditutup-tutupi, karena ini berarti menghindari sifat namanya gharar, sifat menipu orang lain. Nah, kalau sudah niatnya menipu, berarti sebenarnya barangnya tidak ada tapi dianggap ada, disebut ada, maka itu menjadi haram. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan dan kekhilafan, tentu itu dari pribadi saya. Kalau ada kelebihan, itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin juga saya dalam menyampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kalau banyak ada pertanyaan, bisa tanya banyak orang, insya Allah ada Pak Mansur, Pak Kawin, Pak Sukarti dan sebagainya, Pak Zainal. Saya hanya sekedar menyampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.